Selamat malam Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Melia dari kelas A Malam Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi yang dari mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis dan Lanjutan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu distribusi probabilitas. Apa sih distribusi probabilitas itu? Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari kumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Di sisi lain, apabila kita mengetahui bahwa keseluruhan probabilitas dari suatu kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas peristiwa atau kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Distribusi peluang merupakan model matematik yang menghubungkan semua nilai variabel random dengan peluang terjadinya nilai tersebut dalam ruang sampel. Distribusi peluang dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi, tabel, ataupun grafik. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi probabilitas. Yang pertama, untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis dari suatu uji hipotesis. Yang kedua, untuk data univariat, distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar untuk data tersebut. Tiga, interval statistik dan uji hipotesis seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu. Sebelum menghitung interval atau pengujian berdasarkan asumsi distribusi, kita perlu memverifikasi bahwa asumsi tersebut dibenarkan untuk kumpulan data yang diberikan. Dalam hal ini, distribusi tidak perlu menjadi distribusi data yang paling sesuai, tetapi model yang cukup memadai sehingga teknik statistik menghasilkan kesimpulan yang valid. Dan yang keempat, studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Selanjutnya yaitu jenis distribusi probabilitas. Jenis distribusi probabilitas ada dua, yaitu distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Yang pertama, kita akan membahas apa itu distribusi diskrit. Suatu distribusi disebut distribusi probabilitas diskrit apabila himpunan hasilnya bersifat diskrit. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Peluang kejadian A dapat dinotasikan PA, sementara peluang bukan A dapat dinotasikan P komplement A. Oleh karenanya, PA ditambah P komplement A sama dengan 100%. Misalnya, jika datu dilempar, semua kemungkinan hasilnya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Ini juga dikenal sebagai fungsi massa probabilitas. Jadi, hasil dari distribusi binomial terdiri dari N percobaan berulang dan hasilnya memungkinkan terjadi atau tidak. Peluang PA tambah P komplement A sama dengan 1 sama dengan 100%, artinya peluang itu 1%, tidak 1%. Selanjutnya, contoh distribusi diskrit. Sebuah koin yang terdiri dari dua sisi, angka atau A dan gambar atau G dilambungkan sebanyak 1 kali. Maka peluang munculnya A dan G adalah dalam bentuk tabel dan grafik. Pertama ada tabel distribusi probabilitas. Kejadian A, peluang munculnya A atau angka yaitu sebanyak 1/2 atau setengah didapatkan dari karena hanya ada satu koin dan koin terdiri dari sisi, maka kemungkinan terjadi yaitu A atau G. Terus kejadian G, peluang munculnya G adalah setengah. Jumlah PA ditambah PG sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Menggunakan aplikasi Excel, rumus yang digunakan yaitu rumus binom dis, dan ini adalah grafik distribusi probabilitas bentuk diagram. A-nya dari ini 0,5 dan G peluangnya 0,5. Selanjutnya saya coba menggunakan aplikasi Excel. Di sini sudah saya siapkan tabel yang akan digunakan. Selanjutnya kita masukkan rumusnya binom dis. Terus numbernya adalah peluang munculnya X itu, terus trialsnya karena satu koin, sebuah koin dilambung 1 kali maka adalah 1, probabilitasnya 0,5 dan juga kumulatifnya yaitu false. Oke. Ini adalah hasilnya. Terus dari hasil ini kita akan membuat
diagram batangnya. Kita di sini select data, terus chart data range-nya kita pakai di sini. Oke, terus di sini horizontal axis labelnya kita pakai A dan juga G. Oke. Dan ini adalah tabel dari grafik probabilitas dari soal ini. Terus selanjutnya contoh kedua, sebuah koin dilambungkan sebanyak 2 kali, maka munculnya peluang kombinasi A dan G adalah dalam bentuk tabel dan grafik probabilitas. Tabel distribusi probabilitasnya yaitu di sini saya menggunakan X sama dengan A, berarti peluang munculnya A ini sebanyak 0 kali, berarti di kombinasinya yaitu GG. Peluang munculnya A sebanyak 0 kali adalah 1/4, didapatkan dari ini GG nya. Terus peluang munculnya A sebanyak 1 kali, yaitu ada dua event, yaitu AG dan GA. Maka peluang munculnya angka sebanyak 1 kali adalah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Disederhanakan dari 2/4 hasilnya setengah. Terus yang peluang munculnya A sebanyak 2 kali, yaitu eventnya AA, maka peluang munculnya angka sebanyak 2 kali adalah 1/4. Jumlah dari peluang ini adalah sigma PX sama dengan 1. Ini adalah grafik distribusi probabilitasnya, dan ini adalah rumus jika menggunakan aplikasi Excel masih tetap menggunakan rumus binom disk. Dan ini adalah hasil dari rumus ini. Terus selanjutnya saya akan mencontohkan melalui Excel. Di sini saya juga telah menyiapkan tabelnya. Selanjutnya kita masukkan rumusnya binom disk. Numbernya ini, terus trialsnya karena sebuah koin dilambungkan sebanyak 2 kali maka 2, probabilitasnya adalah 0,5, kumulatifnya adalah false. Oke. Maka ini adalah hasilnya. Dari hasil ini kita akan membuat diagram batangnya, yaitu select data, terus data chart range-nya itu kita pakai yang ini. Oke, terus ini diedit axis label range-nya ini dan juga ini. Oke, ini adalah bentuk diagram dari soal ini, yaitu peluang munculnya 0 sebanyak 0,25, peluang munculnya angka sebanyak 1 kali adalah 0,5, dan peluang munculnya angka sebanyak 2 kali adalah 0,25. Selanjutnya yaitu distribusi kontinu. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Fungsi probabilitas sebuah distribusi normal biasanya dibuktikan dalam grafik simetris yang biasa disebut juga dengan istilah bell curve atau kurva lonceng karena bentuknya lonceng. Ketika menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak pada bagian tengah. Dapat kita lihat di sini di gambar, yaitu memuncak di bagian tengah dan merendah di kedua sisi kanan kiri dengan nilai yang sama. Rumus fungsi distribusi normal yaitu fx sama dengan 1 per sigma akar 2 dikali pi, terus e dikurang setengah dikalikan dengan nilai dari variabel acak atau x dikurang mu atau mean rata-rata dibagi sigma dipangkatkan 2. Sigma adalah standar deviasi atau simpangan bakunya, terus mu adalah mean atau rata-rata, dan E adalah konstanta bilangan Euler, yaitu angkanya ini 2,178, terus Pi adalah konstanta Pi, dan X adalah nilai dari variabel acak. Selanjutnya, distribusi probabilitas kumulatif juga dikenal sebagai distribusi probabilitas kontinu. Dalam distribusi ini, sekumpulan kemungkinan hasil dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Misalnya, sekumpulan bilangan real adalah distribusi kontinu atau normal karena memberikan semua hasil yang mungkin dari bilangan real. Demikian pula himpunan bilangan kompleks, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan bulat, dan lain-lain merupakan contoh distribusi probabilitas normal. Juga dalam skenario kehidupan nyata, suhu pada hari itu adalah contoh probabilitas kontinu.
Selanjutnya yaitu distribusi normal atau distribusi Z. Nilai tengah distribusi Z adalah Z sama dengan 0, dan ke kanan adalah tak terhingga positif, Z sama dengan tak terhingga positif, sementara ke kiri adalah tak terhingga negatif, Z sama dengan tak terhingga negatif. Kejadian atau event adalah bersifat kontinu, sehingga bila digambarkan berbentuk arsiran. Di sini berbentuk arsiran. Ini berbentuk arsiran. Terus karena bersifat simetris, maka luas atau peluang dari PZ lebih dari sama dengan 0 atau PZ kurang dari sama dengan 0 adalah setengah atau 50%. Untuk menentukan peluang dari distribusi Z adalah lebih mudah menggunakan tabel atau aplikasi seperti Excel. Selanjutnya, rumus nilai Z. Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Keterangannya, mu adalah rata-rata atau mean dari data, dan juga sigma adalah simpangan baku data berdistribusi normal. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal ini soalnya yaitu dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah lebih dari 85. Berdasarkan contoh soal di atas, informasi yang kita peroleh sebagai berikut, yaitu rata-ratanya 70, simpangan bakunya adalah 10, dan juga datanya X-nya 85. Terus akan ditentukan Z X lebih dari 85. Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X kurang dari 85. Kita akan menghitung lebih dahulu nilai dari Z X kurang dari 85. Z. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus ini, kita masukkan angkanya. Z sama dengan 85 dikurang 70 dibagi dengan 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332. Angkanya didapatkan dari tabel Z atau dapat menggunakan rumus Excel yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Sehingga Z X lebih dari 85 adalah 1 dikurang Z X kurang dari 85. Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang 0,9332. Z X lebih dari 85 adalah 0,0668. Maka Z X lebih dari 85 adalah 6,68%. Jadi persen mahasiswa mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A dari 85 adalah 6,68%. Selanjutnya, contoh distribusi nilai Z menggunakan tabel Z dan juga Excel. Di sini dapat kita lihat contohnya. Tentukan P Z kurang dari sama dengan min 1,24. P Z kurang dari sama dengan minus 1,24 sama dengan 0,1075. Angka 0,1075 ini dapat kita cari menggunakan tabel Z, yaitu pertama kita cari dulu dua angka di belakang komanya, yaitu minus 1,2, dan juga angka di belakangnya yaitu 0,04. Maka hasilnya adalah dapat kita lihat di sini sesuai tanda panah minus 1,2 dan juga 0,04. Titik temunya adalah di 0,1075. Kalau menggunakan Excel yaitu rumusnya itu norm this, dan langsung masukkan nilai Z yang kita cari yaitu min 1,24. Saya contohkan di sini sama dengan norm this dari minus 1,24. Dapat kita lihat di sini hasilnya yaitu 0,107488 dan sama dengan hasil yang di sini 0,1075. Cuma bedanya itu cuma 4 angka di belakang koma. Kalau kita bulatkan ke atas juga sama, ini 0,1075.
atau kita lihat di sini itu tabelnya yang di contoh soalnya ini, itu kita cari nilai aja untuk 1,50. Kita coba di rumus Excelnya, yaitu sama dengan norm this dari 1,50. hasilnya adalah 0,933193. ini sama hasilnya. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai materi distribusi probabilitas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.